Halo pemirsa, pada Selasa lalu Bu Mimin di BAP oleh pihak kepolisian. Kemungkinan kepolisian menanyakan Bu Mimin sekitar kurang lebih 50 pertanyaan. BAP pun berakhir sampai 4 pagi. Menurut keterangan pengacara, pertanyaan yang diberikan sama seperti pertanyaan yang dulu. Hanya ada beberapa tambahan pernyataan. Ada rencana ada pemanggilan lagi? Kurang tahu kita. Harapan dari Ibu Mimin bagaimana selanjutnya Ibu? Ya, semoga cepat terbuka. Semoga cepat terbuka ya. Siapapun. Tidak ada komentar dari Bu Mimin setelah pemeriksaan. Halo semuanya, balik lagi di Kapian News. Masih melaporkan update tentang kasus Subang ya teman-teman. Di sini ada informasi terbaru ya mengenai kemarin update pemeriksaan atau BAP Bu Mimin ya. Sini kita fokus di Bu Mimin. Jadi ada informasi yang sangat yang sangat baru fresh ya tentang ini, pernyataan yang sangat mengejutkan ya dari Pak Roman Hidayat dan Pak Yosep ya mengenai suatu hal ya. Jadi di sini mengenai Pak Kades ya teman-teman. Jadi ternyata Pak Kades ini diduga ya oleh berdasarkan pernyataan dari Pak Roman, Pak Kades ini pernah menghasut ya kepada Yoris agar takut nih pada hati-hati dengan Pak Yosep karena kemungkinan memang beliau pelakunya menurut Pak Kades. Jadi pada saat dia ngumpet di musola itu karena ditakut-takuti seperti itu sama Pak Kades, ibarat kata anak istri aja dibunuh gitu kan, apalagi Yoris gitu kan, itu gampang nanti bakal dibunuh juga. Informasi dari Pak Roman Hidayat seperti itu ya, pernah ditakut-takut dan dia buka-bukaan. Mungkin masalah bongkar-bongkar, mungkin nih udah mulai bongkar-bongkaran ini nih maksudnya, mungkin itu titik-titik terangnya gitu kan ya. Tapi ini hanya pernyataan dari Pak Roman dan Pak Yosep ya. Untuk membenarkan hal tersebut kita harus cross check langsung ke Pak Kadesnya langsung gitu kan. Jadi ini pernyataannya ya teman-teman. Kemungkinan informasi yang kita tahu kita sampaikan kepada penyidik. Suara agak kecil ya. Sampaikan bahwa itu dari awal adalah Kades Lancaga Pak Indra. Pak Kades, Pak Indra mempengaruhi Yoris. Termasuk mempengaruhi pemeriksaan pada saat itu di Polres Subang. Wow. Tanpa alat yang ada, hanya berdasarkan keterangan yang dia punya, dia memframing seolah-olah Pak Yosep pelaku. Kalau memang Pak Yosep pelakunya dari awal ini, Pak Yosep tidak akan sejauh ini. Teman-teman bisa tanya ke Pak Kades berkaitan dengan pernyataan saya ini, karena beliau sendiri langsung sudah ngomong ke saya pada saat waktu itu Yoris menjadi kuasa hukumnya ke saya. Waktu itu dipertemuannya di tempatnya Pak Kades di desa. Yoris nanda tangan surat kuasa itu di kantor desa. Bukan di kantor Bapak, Pak? Bukan di kantor desa. Iya. Pertemuannya di desa Jalan Cakak, dan pada saat itu difasilitasi Kades Indra. Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kami tidak menutup-nutupi fakta ya Pak Yosep ya. Dari awal apa yang kita sampaikan seperti itu, ya A ya bilang A, B bilang. Adapun hari ini atau selama ini ada keterangan Pak Yosep ya tidak jelas ya, karena mungkin kemampuan Pak Yosep untuk memberikan keterangan itu tidak selugas saya. Iya. Gitu kan. Ya. Kami pun harus ngobrol dulu lama gimana Pak Yosep awalnya kejadiannya seperti apa. Mungkin baru hari ini saya pun bisa ngobrol lugas ya. Iya. Ya ini informasi mengejutkan nih, Bang. Ya. Karena kita baru dengar hari ini nih. Dan Pak Yosep pun saya yakin Pak Yosep tidak melakukan ini. Dan dari awal saya lebih ramai di media sosial karena ada yang memframing masalah ini. Apa mungkin Bang pemeriksaan hari ini Ibu Mimin akan ada buka-bukaan, Bang?
Saya pikir tidak ada yang perlu dibuka lagi. Apa yang sudah disampaikan itu sama keterangannya dengan yang ada di Polres Subang. Jadi menurut pernyataan dari Pak Roman Hidayat ini, seolah-olah ini masalah pembunuhan ini sudah di framing gitu. Jadi ya gue juga sebenarnya ada pikiran ke sana sih untuk kasus tersebut kayak ada yang framing itu begini maksudnya teman-teman. Jadi udah ada kayak ada orang yang mengatur bahwasanya nih nanti untuk hal-hal semuanya ini udah diatur nanti Pak Yosep bakal jadi tersangkanya. Jadi berkatnya dikambing hitamkan seperti itu teman-teman, di framing ke dia. Nanti semua kayak kejadiannya kayak semua apa namanya diatur, kayak duitnya tuh nggak ada yang hilang kayak gitu-gitu, soalnya itu memang niat pembunuhan. Dan di sini sebenarnya kalau ada teman-teman teliti sebenarnya ada keanehannya apa ya, kalau misalkan orang dibunuh misalkan kayak gitu itu kan harusnya nggak taruh di mobil, misalkan dibuang ke tempat yang jauh atau kayak gimana, tapi seolah-olah ini kayak ada jebakan teman-teman. Di sini gue memang dari awal melihat kasus ini memang ada dua kemungkinan. Misalkan jadi Pak Roman ini bukan orang sembarangan juga ya, dia tuh pertama kali mau menjadi pengacara Pak Yosep udah jor-joran pelakunya atau bukan gitu, udah dicecar duluan sama Pak Roman ini pengacaranya. Ini gue tahu dari ada ya konten kreator lainnya, terus dicecar dulu, oh misalkan bener nih bukan gitu, misal bukan, udah barangkali bisa nyuruh orang digituin loh Pak Yosep sama Pak Roman gitu kan, sampai Pak Roman ini yakin bahwa Pak Yosep ini bukan membunuhnya dan memang ada orang yang framing ini gitu, ada orang-orang yang membuat ingin menjatuhkan Pak Yosep ibarat kata kayak gitu dan keluarganya. Dan mungkin juga kalau misalkan ini terjadi, kemungkinan juga pada saat itu kalau memang pembunuh ini memang mau niat membunuh orang ketiga ini ya, gue bilangnya ini apa ya, faktor X ya, gue bilang faktor X. Kemungkinan kalau Pak Yosep ada di rumah, kemungkinan juga dia bakal kena juga gitu. Kebetulan di ini nggak di tempat lain ya, mungkin di tempat si kan ini ya Bu Mimin ya, jadinya dia nggak ada di lokasi pada saat itu gitu. Dan dia pada saat itu kejadiannya udah kelar, dia datang seperti itu dengan polosnya gitu ya. Ini tentunya ya kemungkinan itu selalu bisa ada siapa. Jadi teman-teman bisa berspekulasi ya, ini masalah masih bisa berspekulasi karena setiap konten kreator pun kalau ditanya gitu kan ya pasti belum bisa menjawab gitu kan siapa sih sebenarnya pelakunya. Tapi kalau berspekulasi tentunya bisa aja, dan kayak Pak Freddy, kayak Pak Heri, semuanya tuh semuanya punya apa ya, punya perspektif yang berbeda-beda masalah kasus ini dan selalu berkembang. Kenapa berkembang? Karena saksi-saksi ini juga kan tidak seluruh menyuruhnya terbuka, ngebongkar kayak gitu kan. Ini baru kali ini Pak Rohman ini ngebongkar sesuatu gitu loh, yang di media ini awalnya nggak tahu. Jadi karena mungkin udah waktunya untuk ngebongkar ya dibongkar gitu loh. Dan berkat pernyataan hal ini udah diketahui kan semua masyarakat, artinya ini juga bakal diketahui oleh kepolisian dan kemungkinan nih Pak Kades bakal di BAP juga nih teman-teman setelah Bu Mimin gitu ya, karena pernyataannya ini gitu loh. Dan di sini juga Pak Freddy juga agak kaget untuk hal ini gitu ya. Dan ini masih fokus di Bu Mimin. Ada suatu hal yang mengejutkan juga nih teman-teman yang gue mau informasiin. Apa tuh bang? Tentang sumpah di atas Al-Quran nih teman-teman, dari kontennya misteri Mbak Suci ya. Jadi di sini gue ya cuman mau ngasih lihat pada saat dia ininya aja ya, disumpah gitu loh. Nah ini pada saat dia disumpah ya teman-teman di atas Al-Quran, karena dia nih udah mentok banget gimana caranya netizen tuh percaya. Dan gue juga beranggapan kalau emang 100% ini Bu Mimin ini memang gak di lokasi juga saat itu juga, dia juga nggak punya kemampuan lah untuk membuat hal ini tuh bisa menutupi. Dia tuh nggak punya kemampuan itu teman-teman untuk bisa menutupi segala macam. Dia nggak punya power untuk hal itu teman-teman sebagai orang biasa gitu ya. Kecuali memang ada kemungkinan nih kayak misalkan Pak Yosep, Yoris, masih adalah kemungkinan untuk bisa menutupi karena dia ibarat kata masih bisa mungkin mengenal lah atas atau kayak gimana gitu kan. Itu masih ada kemungkinan. Namun di sini gue bilang masih ada juga faktor X ya teman-teman. Faktor X itu apa bang? Faktor X adalah bisa aja ini emang ada orang yang mau menghancurkan keluarganya teman-teman di balik semua itu kayak gitu teman-teman.
Jadi itu juga harus, makanya lagi sedang diselidiki banget sama kepolisian gitu. Jadi nggak berfokus sama keluarganya doang atau saksi yang udah ada. Ini juga harus polisi harus lebih teliti dan berhati-hati teman-teman. Ini adalah sumpah ya. Sumpah Bu Mimin. Malah Bu, kalau misalnya saya bersumpah, sumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau. Saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu. Tidak tahu, tidak melakukan. Saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah, Rasulullah. Saya bersumpah atas Raja Pati di Ciseti itu, saya sama sekali tidak tahu menau. Siap dengan segala risiko bila Saya siap, saya tidak bakalan mundur. Saya siap konsekuensinya apapun, karena saya ngomong itu sejujur-jujurnya. Di BAP itu tidak ada bohong sama sekali. Ibu. Oke, sahabat. Alhamdulillah. Ya di sini dia mengakui sisi ya atas nama Tuhan, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala ya, bahwasanya dia memang nggak ada kaitan banget dengan tentang hal ini itu. Ibarat kata dia pengen tuh nggak ada fitnah lagi masalah hal ini. Oke, di sini juga jadi untuk lebih meyakinkan teman-teman ya kepada Bu Mimin. Jadi tinggal kepada siapa lagi nih untuk ya saksi yang sekiranya memang berpotensi untuk menjadi terdakwanya gitu ya. Di sini juga kepolisian harus lebih hati-hati ya teman-teman, kan di sini juga kan sebenarnya diwawancara juga untuk Pak Yosepnya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di Misteri Mbak Suci ya, karena di sini gue juga cuman mau nginfoin tentang tentang hal yang mengejutkan banget bahwa Bu Mimin tuh mau bersumpah di atas Al-Quran kayak gitu. Dan pada saat ini juga berngobrol dengan Pak Yosep pun ya, Pak Yosep pun juga banyak memberikan ya informasi, dan dia juga sebenarnya berharap juga untuk menyatu ya antara Yoris dan Yosep ini, cuman nggak ada penengah yang baik aja kayak gitu, untuk belum dapat penengahnya kayak gitu. Memang bagusnya untuk menyelesaikan hal ini ya, semua keluarganya ini memang bersatu teman-teman, jangan ada perpecahan, baik itu dari keluarga maupun Danu dan semuanya kayak gitu kan. Jadinya di sini sama-sama bisa mencari siapa sih sebenarnya gitu loh di balik kasus Subang ini gitu. Bisa juga memang ada faktor X, orang yang nggak suka sama keluarganya untuk menjatuhkan keluarganya gitu loh, seperti itu adalah hal kemungkinan yang bisa terjadi juga gitu. Semoga kasus ini cepat selesai teman-teman, semoga bisa terus ya mengawal untuk hal ini ya. Gue juga sebagai netizen ya yang ikut sama-sama mengawal ya, dan bukan siapa-siapa. Gue pengen juga kasus ini juga cepat selesai gitu teman-teman. Semoga untuk tahun ini cepat selesai, ada titik terangnya dari kepolisian. Gue yakin kalau untuk kepolisian sekarang lebih bagus ya teman-teman daripada yang dulu. Oke, segitu ya dari gue. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.